warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Setelah tadi ditayangkan slide-slide sebelumnya, yaitu dijelaskan tentang kompetensi dasar, kemudian materi yang akan dibahas, dan indikator ataupun tujuan pembelajaran. Kali ini kita harus mengetahui tentang jurnal penutup. Jurnal penutup itu dibuat pada akhir periode akuntansi. Sebelumnya dibuat tentang worksheet ataupun kertas kerja. Setelah itu dibuat laporan keuangan, kemudian kita menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang disusun untuk menutup ataupun mengenolkan akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Akun-akun nominal itu, sebagaimana kita ketahui, terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian, apa itu fungsi jurnal penutup? Fungsi jurnal penutup adalah menutup saldo akun-akun sementara ataupun nominal di sini yang di dalamnya terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian, menunjukkan jumlah modal akhir periode akuntansi, memisahkan transaksi pendapatan dan beban, memudahkan penyajian neraca awal periode akuntansi berikutnya, memudahkan pemeriksaan dan pemisahan transaksi, dan fungsi jurnal penutup yang terakhir adalah memudahkan penyusunan akun real setelah dilakukan penutupan. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal. Adapun akun yang dicatat dalam jurnal penutup terdiri dari satu akun nominal, yang kedua akun pembantu modal. Akun nominal meliputi akun pendapatan dan akun beban, kemudian akun pembantu modal meliputi ikhtisar laba rugi dan pripe. Akun pendapatan dan beban dilakukan penutupan sehingga akan menghasilkan saldo nol. Begitu pula ikhtisar laba rugi dan pripe dilakukan penutupan sehingga menghasilkan nol. Sehingga tersisa akun real, di mana akun real itu meliputi harta ataupun kekayaan, kemudian kewajiban ataupun utang, dan ekuitas ataupun modal. Berikutnya, cara penyusunan jurnal penutup. Adapun akun yang harus ditutup adalah akun pendapatan, laba ataupun rugi, beban, kemudian pripe. Bagaimana cara menyusun jurnal penutup? 1. Penutupan akun pendapatan dengan jalan mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, penutupan akun ikhtisar laba rugi apabila perusahaan memperoleh laba, maka penyusunan jurnal penutupnya dengan jalan mengkredit modal sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian yang didebit ikhtisar laba rugi. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami rugi, maka penyusunan jurnal penutupnya adalah modal berada di sebelah debit
dan ikhtisar laba rugi berada di sebelah kredit. Kemudian penutupan akun beban dengan jalan mengkredit beban di sini. Kemudian ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Dan penutupan akun Pripe dengan jalan Pripe berada di sebelah kredit, kemudian modal di sebelah debit. Nah, ini cara penulisannya, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Ini tandanya yang di sebelah kiri, tandanya di sebelah debit, sedangkan yang agak masuk ke kanan seperti ini tandanya akun-akun ini berada di sebelah kredit. Kita lihat contoh jurnal penutup. Di sini nama perusahaannya adalah Bengkel Elang Motor, jurnal penutup, periode 31 Januari 2019. Kolom jurnal penutup terdiri dari tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Misalnya di sini bulan Januari tanggal 31, nama akun yang ditutup sesuai dengan yang sudah kita ketahui tadi bahwa akun yang ditutup adalah ada 4 akun. Nah, di sini pendapatan jasa di sebelah debit Rp30.150.000. Yang di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Masih yang ditutup pendapatan sewa di debit sebesar Rp8.500.000. Ikhtisar laba rugi sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kemudian ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar Rp22.355.000 dan beban yang ada di sebelah kredit dengan jumlah masing-masing di sini. Tetapi setelah dijumlahkan ini sama antara debit dan kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar Rp16.315.000 dan modal di sebelah kredit sebesar Rp16.315.000. Modal ada di sebelah kredit, tandanya perusahaan itu memperoleh laba. Kemudian modal di sebelah debit sebesar Rp1 juta dan Pripe di sebelah kredit sebesar Rp1 juta. Ini jumlahnya antara debit dan kredit sama. Di sini ada contoh penyusunan buku besar setelah penutupan. Kas 28.200.000. Kemudian akun piutang usaha 4.100.000. Kemudian ikhtisar laba rugi terdiri dari pendapatan di sini sebelah kredit, kemudian bebannya di sebelah debit sehingga jumlah akhirnya Rp16.315.000. Kita lihat neraca saldo setelah penutupan. Daftar keuangan yang menyajikan saldo akun real, yaitu harta, utang, dan modal pada akhir periode akuntansi. Di sini Bengkel Elang Motor, neraca saldo setelah penutupan periode 31 Januari 2019 seperti ini. Nomor kodenya diisi sesuai dengan akun, nama akun, kemudian kolom debit dan kredit. Kita lihat di sini kas sejumlah Rp28.200.000, utang usaha Rp4.100.000,
Perlengkapan Rp4.800.000, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan Rp18.650.000, kendaraan Rp22.400.000. Ini disimpan di sebelah debit sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian utang usaha Rp1.500.000, utang bank Rp10 juta, utang gaji Rp2.100.000, modal Rp70.615.000. Ini juga disimpan sesuai dengan saldo normalnya. Iklan dibayar di muka Rp170.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp1.885.000, akumulasi penyusutan kendaraan Rp2.240.000, sehingga balance antara debit dan kredit sebesar Rp88.320.000. Setelah dilakukan penutupan untuk perkiraan nominal pada awal periode akuntansi berikutnya, sebaiknya perusahaan melakukan penyesuaian kembali untuk beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Penyesuaian kembali tersebut dilakukan dengan cara membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode akuntansi. Akun yang dicatat dalam jurnal pembalik di sini sudah dijelaskan, yaitu beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Contoh transaksi seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang pembalik. Di sini ada salah satu contohnya. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Contoh, bengkel elang motor pada 31 Januari 2019 mencatat gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp2.100.000. Maka jurnal penyesuaiannya, beban gaji di sebelah debit sebesar jumlah ini yang sudah dijelaskan, yaitu Rp2.100.000. Kemudian utang di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Nah, bagaimana jurnal pembaliknya? Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa jurnal pembalik itu kebalikan dari jurnal penyesuaian. Kita lihat, utang gaji menjadi di sebelah debit. Kemudian beban gaji menjadi di sebelah kredit dengan jumlah uang yang sama. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Salon Merona pada 1 Juli 2018 membayar beban sewa sebesar 10 juta untuk masa 1 tahun. Jurnal pembalik untuk awal periode akuntansi 1 Januari 2019 adalah penghitungan sewa yang belum menjadi beban. Di sini 6/12 ya. 6 itu mulai dari Juli sampai Desember, 6 bulan. Per 12, 1 tahun di sini. Kali 10 juta. Sehingga jumlahnya 5 juta. Jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka sebelah debit sebesar 5 juta dan beban sewa di sebelah kredit sebesar 5 juta. Bagaimana jurnal pembaliknya? Jurnal pembaliknya seperti ini. Beban sewa sebesar 5 juta, tadinya di jurnal penyesuaian di sebelah kredit. Ketika dibuat jurnal pembaliknya, pindah ke sebelah debit.
Begitu pula sewa dibayar di muka menjadi di sebelah kredit, setelah di jurnal penyesuaian di sebelah debit. Kita lihat contoh transaksi berikutnya. Pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya, usaha jasa sewa tenda Randa pada 1 Januari 2019 menyewakan tenda dan perlengkapan gunung selama 1 minggu sebesar Rp1.500.000. Hingga tanggal 15 Januari 2019 belum diterima pembayaran dari pelanggan. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Kita lihat tadi, karena belum diterima dari pelanggan, berarti timbul akun piutang sewa, yaitu di sebelah debit, sebesar Rp1.500.000. Kemudian, timbul akun yang lain, yaitu pendapatan sewa di sebelah kredit, sebesar Rp1.500.000. Bagaimana jurnal pembaliknya? Kita lihat di sini. Pendapatan sewa di sebelah debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian piutang usaha di sebelah kredit sebesar Rp1.500.000. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pada 1 Oktober 2018 diterima pendapatan sewa gedung sebesar Rp5 juta untuk masa sewa 6 bulan. Bagaimana pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi 1 Januari 2019? Penghitungan sewa yang belum menjadi pendapatan kita lihat di sini 3/6. 3 itu dimulai dari Oktober, November, Desember. Kemudian ini 6 untuk masa sewa 6 bulan. Kali sewa gedung 5.000, sehingga jumlahnya Rp2.500.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Pendapatan sewa di sebelah debit sebesar Rp2.500.000 dan sewa diterima di muka sebesar Rp2.500.000. Nah, kita lihat jurnal pembaliknya. Sehingga sewa diterima di muka menjadi di sebelah debit dengan jumlah uang sebesar Rp2.500.000 dan pendapatan di sebelah kredit dengan jumlah uang yang sama, yaitu Rp2.500.000. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.